Oke, di sini gue pengen bahas, kenapa Gen Z itu miskin? Ini adalah salah satu pertanyaan yang paling banyak ditanyain ke gue, dan gue tahu viewer gue di sini mungkin 50% itu adalah Gen Z, ya sama seperti gue, Gen Z juga. Tapi di sini gue pengen bedah lebih dalam, ya. Pertanyaan kali ini kenapa Gen Z itu miskin? Orang kan banyak nyala-nyalain Gen Z ya, ini mungkin generasi yang memang males, ya itu nanti gue akan bahas tentang mentalitas mereka. Tapi terlalu banyak yang nggak paham tentang sistem yang sekarang sedang terjadi. Banyak akhirnya Gen Z itu yang nggak hidup sama seperti zaman orang tuanya hidup ya. Mungkin kita secara teknologi lebih maju, betul. Tapi orang tua kita waktu itu mungkin mengalami lebih banyak experience dalam hidupnya. Ya sedangkan Gen Z itu generasi yang paling kesepian, mungkin paling sendirian. Semuanya serba mahal ya, barang-barang mahal. Mereka nggak bisa experience hal-hal yang orang tua kalian tuh bisa experience dulu. Gen Z yang gue rasa di sini kan banyak juga yang baru mulai masuk ke dunia kerja ya. Mungkin yang seumuran gue baru selesai kuliah dan masuk ke dunia kerja, itu kalian mengalami kesulitan di mana uang kalian tuh nggak cukup untuk hidup. Kalian baru lulus ya kan, dijanjin katanya kuliah itu bikin kalian dijamin bisa dapat kerja, setelah kalian lulus kalian baru sadar bahwa itu semua tidak ada gunanya ya. Dan ketika kalian mau coba apply kerja, mereka cari yang pengalamannya sudah 3 tahun dan kalian sulit sekali cari kerja. Ketika kalian dapat pun kerja sekarang ya, kalian udah berlomba di LinkedIn pakai berbayar segala macam, kalian dapat kerja, apa yang terjadi di pekerjaan kalian? Gaji kalian nggak cukup ya. No surprise, ya gaji kalian nggak cukup, mau bayar kosan aja nggak cukup. Nah, gue kan bahas ini dari kacamata gue sendiri sebagai Gen Z ini, kenapa hal-hal ini tuh justru bisa terjadi ya, baik dari sistem dan dari kaliannya sendiri. Orang tua zaman sekarang itu selalu pressure anaknya, misalnya cowok nih ya mau pacaran sama cewek di pressure sama misalnya calon mertuanya. Lu harus punya rumah sebelum menikahin anak gua. Karena di zaman mereka seperti itu, lu harus punya rumah untuk menikahi anak gua. Itu tuh di saat mereka itu nabung aja nggak bisa ya. Gaji UMR itu hanya sekedar pas-pasan banget untuk hanya bayar kos dan makanan. Sebenarnya kenaikan harga ini ya, jangankan Gen Z kalian yang ngalamin, gua sendiri ngalamin. Kenapa? Karena gua biasa setiap Jumat itu gua suka bagi-bagi yang namanya beras. Beras itu naiknya signifikan sekali ya teman-teman ya. Dulu itu 50.000 gue bisa dapat, sekarang 70.000, itu pun yang kualitasnya udah nggak sebagus yang dulu. Dan itu naiknya luar biasa, karena ini gue alamin kan, gue setiap Jumat ya, beberapa tahun selalu gue disburse, bertonton tuh gue disburse, jadi gue tahu banget ya kenaikan harganya. Gue juga bingung nih, gila ini kalau orang yang punya gaji UMR aja buat beli beras aja naiknya udah berapa nih? Belum yang lain. Ini gue sebagai Gen Z yang udah akumulasi harta itu lebih banyak dibanding boomer-boomer yang nonton ini mungkin seumur hidupnya. Gue kasih tahu, generasi sekarang itu lebih sulit dibanding generasi kalian para boomer, dibanding generasi orang tua gue. Kenapa? Nanti gue akan jelasin. Kompetisi dalam kapitalisme ya, gue bilang jauh lebih susah Gen Z dibanding generasi boomer atau bahkan milenial. Tapi pasti ada boomer yang komplain. Boomer akan ngomong, oh Gen Z kan udah serba teknologi, jualan lebih gampang, bisa jualan online. Betul, tapi ini kan namanya pasar ya, persaingan. Zaman dulu untuk bersaing itu jauh lebih mudah. Lu punya toko bangunan, koko lu mau bikin toko bangunan yang 1 kilometer di depan itu dua-duanya bisa laku. Lebih simpel lah, gue jelasin lebih simpel. Lu mau buka toko elektronik tuh ya di Mangga 2, toko elektronik ya. Tetangga lu buka di sebelah lu toko elektroniknya. Itu bisa kadang customer datang ke tempat tetangga lu, bisa kadang datang ke lu. Dua-duanya bisa cari duit. Sedangkan sekarang ya, satu toko elektronik yang paling murah bisa dapat HPP-nya di Tokopedia, dia banting harga sedikit, semuanya satu Indonesia mati. Nggak bisa lagi tuh ecek-ecek pakai modal 100 juta bikin toko elektronik. Jadi kalau tanya gampangan mana nyari duit dulu atau sekarang? Dulu. Gue mungkin kalau gue hidup nih dengan otak gue yang sekarang, di zaman dulu gue jauh lebih kaya. Jauh sekali gue lebih kaya dibanding sekarang. Kenapa? Karena kompetisinya sekarang itu justru lebih sulit dengan adanya teknologi. Jadi sistemnya winner takes all. Jadi untuk mulai itu jauh lebih sulit. Zaman dulu gampang banget mulai bisnis ya, sangat gampang. Orang-orang juga bodoh banyak kan. Dan dengan era teknologi ini, informasi sedang terbuka seperti ini, semua orang tahu cara berbisnis ya. Semua orang bisa tinggal cari YouTube gimana cara bikin bisnis. Zaman dulu tidak bisa ya. Jadi itu butuh mikir sendiri dan jauh lebih gampang. Orang tua kalian bilang nyari duit zaman kita lebih gampang, itu mereka keliru total. Gen Z itu lahir di dunia ini sejarah-sejarah ya by the way. Di dunia yang paling banyak krisisnya dan paling sulit dalam sejarah manusia. Nah krisisnya apa aja? 2008 ya. Dari masih kecil aja Gen Z itu udah kena financial bubble. Ketika 2020 ya, mereka mungkin yang Gen Z yang lebih baru nih, yang mau sekolah baru mau lulus kuliah, mereka itu sekolahnya lewat Zoom. Mereka sekolahnya lewat digital bahkan. Mereka nggak datang ke sekolah, nggak bersosialisasi. Dan waktu itu ketika COVID juga, ini gue ngomongin di Indonesia ya, sistem pendidikannya juga dirusak dengan nggak adanya ujian nasional. Ini generasi paling sulit dalam sejarah manusia apalagi di Indonesia. Selama kita merdeka ini generasi paling sulit di Indonesia. Kenapa? Krisisnya itu paling banyak terjadi ya. Pandemi itu 100 tahun sekali dan kenanya di pertumbuhannya Gen Z. Ya pasti sulit jadinya.
Boomer juga tidak ada potensi teknologi berkembang AI seperti ini yang bisa berpotensi untuk ngacak-ngacak pasar. Gue udah ngomong di podcastnya Deddy Corbuzier tahun 2022 ya, di akhir tahun di situ. Waktu itu di syuting itu sekitar November 2022. Gue udah bilang bahwa AI akan gantikan beberapa job desk dan beneran kan udah keganti sekarang. Ini real case ya, karyawan gue sini sekarang sekitar 20-an orang. Dulu gue punya karyawan tuh 135, tapi 20 orang yang kerja di sini. Itu lebih efisien dibanding 130 yang kerja dulu. Kenapa? Karena teknologinya udah bisa pakai AI gitu. Nyari-nyari apa tuh udah bisa pakai AI. Itu berbeda jauh gitu. Itu cuma dalam waktu 2 tahun, teman-teman. 2 tahun. Karyawan gue yang 20-an sama 130 dulu. Lebih efisien yang 20-an, bayangin. Nah ini tesis gue, makanya Gen Z ini akan kasihan. 2030 itu dunia akan berubah. Berubahnya kemana? Ke arah di mana ini semuanya akan based on teknologi. AI ya, semua finance akan pakai blockchain. Kedepannya juga akan energi udah nggak pakai batu bara lagi. Renewable energy, batu bara mungkin 50 tahun abis itu ntar udah hilang abis itu. Orang udah nggak boleh pakai lagi dan harus renewable energy, geothermal dan lain-lain. Nah kalau kalian nggak bisa jadi bagian sebagai Gen Z, nggak bisa jadi bagian dalam revolusi itu, lu akan ditinggalkan jadi sampah di masyarakat. Dan sekarang aja lu udah nggak bisa beli rumah, gimana nanti? Ya akan tambah mahal. Karena dengan adanya COVID 2020, percetakan uangnya nyala. Ini banyak yang nggak paham efek dari percetakan uang. Kalian cuma pikir percetakan uang itu ke inflasi. Tapi menurut gua ya, ini secara makroekonomi ini yang lebih parah dari inflasi adalah ketika uangnya dicetak, itu akan mengalir ke orang yang lebih punya duit. Oke? Paham nggak? Contoh, uang dicetak, ya kan? Stimulus nih di US, orang beli saham. Saham yang punya siapa? Ya orang-orang Elon Musk lagi yang tambah kaya. Dengan mereka tambah kaya, mereka beli aset. Ya, mereka beli aset keras, yaitu properti biasanya. Mereka dapat uang dari ngerampokin capital market dari orang-orang miskin. Uangnya dipakai untuk dibelikan properti yang banyak. Properti harganya skyrocket. Jadi itu bukan cuma di basing currency secara inflasi, CPI. Enggak, teman-teman. Ya. Ini bukan cuma soal angka inflasi yang kalian harus paham. Tapi ini adalah ketika gaji lu nggak naik, tapi aset kelas naik. Itu mampus. Kenapa itu mampus? Nah ini gue udah mulai masuk ke bagian satu nih yang gue pengen bahas, yaitu sistemnya seperti apa. Ketika gue bilang tadi gaji lu itu nggak naik tapi aset lu naik, orang contoh ya, gue punya properti. Kalau gue punya properti yang gue sewakan, apa yang gue pikir? Cuman satu, namanya yield. Ya gue bisa dapat berapa persen dari properti capital yang gue keluarkan. Gue punya rumah 1 M, ya kan, pukul sederhana aja 2,5%. Ya gue at least mau yieldnya 2,5%. Masa gue mau 1% gitu kan? Sebenarnya nggak ada yang mau yieldnya 2,5%, tapi di Indonesia begitu ya. Kalau di Amerika bisa minimal 5% karena mereka nggak mau kalah sama depositonya. Tapi orang Indo kebanyakan bodoh kan. Jadi mereka properti 2,5% kebanyakan di sini. 1 miliar rumah itu bisa disewain, dikontrakin setahun tuh 25 juta. Jadi mereka itu ada persenan yang ada di otak mereka. Ini harus disewakan berapa? Rumah 2 miliar, ya kita sewakan 50 juta begitu. Kalian bisa cari aja di market yang memang begitu ya, 2,5%. Nah yield ini ya, orang yang tadinya gajinya UMR untuk kontrak yang 50 juta atau UMR lebih dikit kontrak yang 50 juta, itu ketika rumahnya jadi 3 miliar itu naik jadi 75 juta nanti. Jadi kontrakannya naik karena rumahnya apresiasi dan orang yang punya rumahnya minta yield. Nah ini jadi siklus kematian gue bilang ya. Otomatis itu menyebabkan rakyat tambah miskin. Jadi kalau umur 27, 28 disuruh menikah sama orang tuanya, terus kalau lu nggak bisa beli rumah, ya lu nggak akan memang tidak akan bisa beli rumah, paham nggak? Karena zaman mereka sewa naiknya nggak begitu, rumah nggak naik dari 1 M sampai 3 M dalam waktu berapa tahun. Lama sekali, rumah cuma 100 juta dulu. Sekarang rumah 1 M lu cari di Jakarta itu di pinggir kali, di pinggir gang gitu. 1 M tuh dulu bayangan orang itu rumah kayak di sinetron. Enggak, teman-teman. 1 M tuh rumah di pinggir gang di sini. Ya. You get fucking nothing dengan 1 M. Itu uang yang nggak ada artinya di Jakarta. Kalian harus paham, ini arah dunia ini ke sana. Nanti rumah 5 M itu rumah di pinggir gang dan lu bingung gitu, kenapa gue miskin gitu? Karena lu gajinya UMR, rumahnya naik. Orang yang punya duit dari hasil inflasi itu, ya percetakan duit itu, orang yang dapat keuntungan dari itu, mereka buy up property, bikin kalian tambah miskin. Jadi mereka mau gimana? Ya itu hanya satu, itu cuma masalah tentang tempat tinggal, housing. Edukasi, ya edukasi kita dirusak lah, gue bilang. Dirusak dengan ujian nasional dihilangin. Mereka kira kita negara seperti Finlandia, padahal jelas sekali kita di Indonesia itu negara Asia yang lebih cocok. Kalau mau nyontek yang maju, nyontek Cina. Ya, lu tes sampai mampus anak-anaknya. Anak-anak zaman sekarang, gue berani jamin ini kalau dites IQ lebih bodoh lagi dibanding generasi sebelumnya. Mereka ditanya basic aja nggak tahu gitu, matematika dasarnya mereka nggak bisa selesaikan. Kenapa? Karena tidak ada ujiannya. Ya ini udah bobrok dari sistemnya. Kita belum bahas bahkan higher education, ini problemnya banyak sekali ya. Lu pegang omongan gue sini, gue bilang kelas menengah akan hilang, betul kejadian. Gue bilang AI akan ini 2022, betul kejadian. Gue bilang Bitcoin akan segini harganya, betul kejadian. Sekarang gue ngomong lagi di sini. Nanti UKT ini ya akan dibikin persis student loan seperti di Amerika. Ya, persis seperti di Amerika. Harganya akan terlalu tinggi, ya pemerintah akan mikir gimana caranya gue begini ya. Dia akan keluarkan yang namanya student loan, terus dia kerja sama bank-bank di Indonesia untuk ngutangin anak-anak. Nah ini kalian akan masuk ke perangkap setan finansial, di mana kalian mau belajar untuk pendidikan tinggi yang tidak ada gunanya,
terus lu harus ngutang pakai uang yang lu tidak punya. Lu harus ngambil riba, lu harus take riba untuk dapetin pendidikan yang belum tentu kasih lu kerjaan. Itu lu masuk lingkaran setan itu abis itu. Selesai abis itu Gen Z ya. Tinggal dia bikin program student loan dan selesai menurut gue generasinya. Ini akan mampus masuk ke lingkaran setan nih, nggak bisa bayar utang sampai seumur hidupnya. Gen Z belum nyampe tahap sana. Soon tapi gue bilang sebelum 2030 lah ini semua akan jadi kenyataan. Kenapa gue bisa lihat ini? Karena gue make a living, gue adalah seorang investor. Gue itu kalau salah bet sesuatu, gue hilang duit. Jadi kalian harus paham, gue itu bikin duit dari betting masa depan seperti apa. Ya, gue beli MicroStrategy dari berapa, gue beli Nvidia. Gue itu make a living by seeing the future. Jadi kalau kalian bingung, kenapa bisa begini? Karena I make a living doing this gitu. Gue tahu ini akan mereka bikin student loan. Mungkin sekarang belum. Ya, 2 tahun, 3 tahun kita lihat aja. Dan kalau kita lihat secara job market, pekerjaan yang ada 5 tahun lalu sama sekarang itu udah berbeda. Desainer udah nggak seseksi dulu. Programmer pun udah nggak seseksi dulu. Orang yang belajar programming seumur hidupnya mungkin bisa digantikan nanti. Ketika GPT-10 udah keluar language model yang baru atau Claude Sonnet yang baru, itu digantiin ya. Kalian tinggal ketik, oh gue mau programnya seperti ini, gue bahkan bisa bikin sendiri sekarang programming. Gue ada basic ya, gue ngerti gitu kan, Java, Python. Tapi dengan adanya language model seperti Claude punya, gue gampang sekali coding sekarang. Gue pun bisa kerjakan sendiri tanpa bayar orang, bayangin. Nah gimana itu pekerjaannya kemana nanti? Nggak ada ya kan. Jadi job marketnya tambah sulit, housingnya tambah mahal, edukasinya tambah mahal. Ya gimana nggak miskin generasinya. Nah, tapi problemnya dengan kalian paham sistem-sistem ini, ya kan, gue nggak suka cuman bahas sistem-sistem ini, gue sama kayak YouTuber di luar gitu, ngomong ini jelek, ini jelek, ini. Tapi nggak ada solusinya. Jadi ini sistem adalah sesuatu yang lu tidak bisa kontrol. Ya, gue tahu ini busuk ya, tapi cari cara untuk ngakalinnya. Yang lebih penting untuk kalian pahami, ya, kalau sistem gue garis bawahi adalah krisisnya banyak, ya. Mereka juga bingung, yang elit-elit global ini bingung, mereka cetak uang kebanyakan, ya. Orang yang kaya teman-teman mereka jadi bisa beli aset, yang beli aset kebanyakan tuh bikin miskin generasi yang di bawah. Ini gitu, simple. Ya itu sistemnya. Rumah tambah mahal, edukasi tambah mahal. Ya yang punya kampus tambah serakah, mau tambah mahal. Semua tambah mahal. Sekarang, mentalitasnya Gen Z ini yang gue pengen bahas ke kalian, ya. Apa mentalitas lu pada semua yang nonton ini ya, itu bikin lu jadi miskin. Nah, kita mapping dulu sini. Gen Z itu sekitar 71,5 juta ya. Jadi ada 27% warga Indonesia itu Gen Z. Besar sekali ya. Jadi gue yakin 50% harusnya nonton ini tuh adalah Gen Z. Kalau misalnya data dari YouTube Analytics tuh benar. Jadi gue ngomong ke setengah dari kalian. Kayak gue bilang tadi, jangan fokus di hal yang lu nggak bisa kontrol ya. Sistem tuh lu nggak bisa kontrol, lu udah ada dari sebelum lu lahir. Tapi apa yang lu bisa kontrol adalah cara lu untuk menghadapi sistem itu atau mentalitas yang lu punya. Nah ini mentalitas yang pertama yang gue pengen buang dari otak lu semua ya. Mentalitas sok pinter. Ini penyakit yang paling parah ya yang gue lihat di generasi Z ya. Mereka itu orangnya prakteknya nol besar. Gue kan punya perusahaan ya. Gue punya beberapa perusahaan. Ada yang karyawannya banyak Gen Z ya. Gue ada invest di perusahaan yang ribuan karyawan juga. Ya gue udah lihat berbagai macam manusia di muka bumi ini. Ya di bawah matahari ini gue udah lihat banyak sekali manusia. Gen Z itu agak sedikit unik dibanding milenial dan juga boomer. Gue juga punya karyawan tuh sampai yang boomer ya teman-teman ya. Tapi kalau kita lihat dari Gen Z ini sendiri, Gen Z itu punya karakter sok pinter karena mereka ngerasa mereka itu sering nonton sesuatu dan teori tapi prakteknya nol besar. Makanya gue suka ngeliat tuh kadang seliweran ya kalau gue lagi iseng market research di TikTok, itu gue bisa lihat anak 16 tahun ngajarin orang gimana caranya ngatur duit secara finansial. Itu kan goblok. Satu, kencing lu belum lurus, lu 16 tahun prefrontal lobe lu ini belum terdevelop gitu. Lu bahkan mikir decision making aja belum bener. Lu masih emosional, masih bego. Karena waktu gue 16 tahun, gue nggak buka begini kamera terus ngajarin orang. 16 tahun gue jualan keliling, gue develop real skill. Makanya gue 24 tahun bisa ngomong di sini karena ini udah 10 tahun gue bangun. Skill set gue ini 10 tahun gue bangun baru gue sharing ke kalian. Gue bukan orang yang begini kayak nggak ngerti apa-apa. 16 tahun. Ya itu gue masih jualan sedotan keliling, gue masih baru merintis mulai agensi pertama gue masih jualan pomade. Gue ngalamin jatuh bangun, belajar accounting. Itu gue yakin ya, orang yang ngajarin finansial umur 16 tahun di TikTok ini, lu tanya tentang accounting, gue duduk di sebelah sini, gue tanyain accounting itu nol besar. Gue tuh dulu ngajar gimana caranya lihat laporan keuangan di sekuritas teman-teman. Itu anak-anak kecil itu dia neraca aja nggak paham gitu cara kerjanya, statement nyambungnya seperti apa nggak paham mereka, ya. Matematikanya mungkin masih goblok, tapi mereka ngajar orang ini cara ngatur finansial. Itu Gen Z itu penyakitnya. Dan ini banyak sekali di dunia kerja, itu kan di dunia yang perkontenan, tapi kita nggak mau bahas itu, dunia kerja ya. Mereka itu baru masuk kantor, ngerasa mereka paling pintar, padahal prakteknya nol besar, terus bikin semua orang kesel. Itu yang terjadi, makanya gue jujur ya, gue jarang mau hire Gen Z gitu, gue benci itu. Karena mereka ini, lu tahu apa sih gitu? Lu baru nonton TikTok sekali terus kayak merasa paling pintar. Itu harus dibuang tuh. Sok pintar tuh bisa bikin lu mati aja cepet itu. Mereka itu kayak orang tolol. Jadi mereka gampang sekali
teradiksi gitu, TikTok TikTok TikTok, scroll 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 scroll, IG Reels, scroll scroll scroll. Mereka tuh attention span-nya kecil. Mereka paling paham tuh kalau ada artis siapa yang selingkuh, ya ada isu sosial apa, dan mereka tuh generasi yang paling peduli isu sosial ya. Mereka lebih peduliin ya, contohnya global warming dibanding keluarganya nggak makan. Nah itu Gen Z tuh, ya. Mereka lebih peduli apa ya, lingkungan, bullshit-bullshit itu dibanding keluarganya makan. Secara mentalitas juga mereka tuh lebih FOMO ya, lebih boros, lebih gampang ngikutin tren. Oke, temen gue itu pakai celana baggy, gue mau pakai celana baggy. Temen gue pakai sepatu ini, gue mau pakai sepatu ini. Temen gue ada Labubu, gue mau pakai Labubu. Mereka itu sangat spending. Udah gue bilang tadi, udah sulit nih ya. Nggak mau investasi, maunya spending. Kenapa? Karena mereka FOMO sama teman-temannya. Oh, temen gue beli laptop ini, gue beli laptop ini. Oh, pakai iPhone ini, iPhone ini. Jam tangan ini, jam tangan ini. Trendy. Mereka peduli sekali. Trennya tuh sekarang tuh apa sih fashion trend sekarang? Apa sih tren ini sekarang? Gue bisa melihat ke-FOMO-an Gen Z itu di saat waktu itu gue kan sponsorin Lisa ya ke sini ya. Gue sponsor Lisa, gue duduk di situ kan. Gue begitu gue duduk, jujur ya, gue nggak pernah ke konser begituan sebelumnya, itu karena gue sponsor aja. Gue duduk kan, terus gue dengar berteriak, "Ah!" gitu, gue sampai lompat dari kursi gue, serius gue. Gue kayak, "Ini apa ya?" Ini gue lihat sampai di atas itu kan. Ini, apa, sekte apa ini? Gue kayak salah tempat gitu. Mereka tuh berteriaknya tuh gue sampai nggak bisa dengar apapun gitu, gue sampai kayak lompat ya. Gua itu lompat dari kursi gua ini nggak lebay begitu Lisanya keluar, "Wah Lisa," gua kayak, "Oke enggak," gua ngobrol sama promotornya kita di tangga di atas aja gitu. "Enggak ada, ini not for me," gitu. Nah tapi kan itu menunjukkan seberapa FOMO dan gua nanya sama teman gua yang bawa Lisa ke sini, "Bro ini apa namanya, tiketnya lakunya kapan?" Kebanyakan H-2, H-1 kalian bayangin nggak? Jadi ketika Lisa itu ada di marquee di Singapura, viral di TikTok, mereka baru mau cepet-cepet beli tiketnya di Indonesia. Jadi akhirnya sold out semua, tapi itu H-1, H-2. Dan pas gue datang ke sana bahkan, gue datang kan itu udah mau mulai gue agak ngaret sedikit karena macet kan. Itu mereka lari ya, di eskalator itu kayak zombie teman-teman. Zombie apokalips. Itu ajudan gue di samping udah begini-begini udah kayak sampai nggak bisa geser mereka gitu. Itu teman-teman ya, itu FOMO ya dan gue lihat dengan mata kepala gue sendiri. Kok bisa lu sampai se-FOMO itu gitu? Generasi Z ini ya, harus sadar kalian. Dan tadi penyakitnya lagi gue bilang suka konsumsi informasi aneh. Jadi bukan masalah si anak yang so pinter yang sajin informasinya, tapi teman-teman yang seumuran pikir, "Oh ini orang pinter," gitu. Itu namanya konsumsi informasi aneh. Lu belajar finance dari anak 16 tahun, what the fuck do you get gitu. Dia nggak ngerti apa-apa gitu, nggak paham apa-apa, apa yang lu dapatkan dan siapa yang nonton, kan lebih goblok lagi dari yang nonton. Info informasi aneh itu jadi, masukin informasi aneh ke kepala kalian terus-menerus. Stop begitu, kalian informasi aneh terus-terus lama-lama LGBT kalian telan juga gitu kan. Jangan begitu. Mau dengerin orang, lihat dulu, oke bisnisnya berapa nih, oh ini karyawan ada yang 7.000 nih, oh track record-nya ini, outlet-nya di sini di sini di sini, jelas. Ada tempat fisiknya ini, oke gue mau belajar bisnis dari dia. Jangan kayak, "Oh ini gue ngajarin kalian cara bikin bisnis pertama di 16 tahun 100 juta per." Dari mana? Ngemeng gitu kan. Ya dari mana? Lu langsung jadi gembel yang gitu-gitu, lu bener jadi gembel nanti. Gen Z ini juga nggak pikir panjang ya, mereka YOLO. Ada apa, "Wih gas dulu," ya kan, apa konser Lisa gua nggak bisa makan besok, gua gas dulu, ya kan. Gua mau beli Labubu walaupun gua nggak makan, gas dulu. Mereka tuh generasi paling nggak sabar ya, semuanya serba instan. "Oh gue kripto pasti kaya." Makanya gua punya konten tuh banyak dimisartikan, dibilang Timothy ngajarin orang cepat kaya dan lain-lain, lu goblok lu bilang kayak gitu. Kapan gua ngajarin lu cepat kaya ya? Gua kaya di 10 tahun loh. Gua nggak kayak kemarin sore. Borong Bitcoin gue series tuh 19 bulan teman-teman. 19 bulan. Itu apa cepatnya. Lu jangan kira, oh main kripto ini trading besok kaya. Lu tuh jadi gembel aja. Jangan lu pikir, oh ini bikin bisnis ini besok jadi kaya. Nggak ada ya. Nggak ada yang bisa kaya secara instan. Itu pikiran Gen Z itu instan. Mereka spending banyak banget ya. Subscription Netflix, ya kan Disney Plus, Amazon Prime disikat semua sama mereka. Cuman buat entertainment. Bos, gue kasih tau lu nih, gue 16 tahun, itu nggak ada yang namanya nonton tuh nggak ada waktu. Kerja, karyawan nggak punya cuman 2, gua, admin, sama orang gudang. Lu di situ nonton gitu kan, nonton, gabut nonton, terus TikTok, cewek-cewek. Ya gimana mau makan? Rumah tambah mahal Bos, edukasi tambah mahal, mobil tambah mahal. Lu nggak bisa biayain, nanti orang tua lu nggak bisa makan, lu nggak bisa makan. Terus lu pikir, "Aduh gue beli Netflix dulu dari Shopee nih." Jangan ya teman-teman ya. Mereka itu problemnya bukan cuma spending seperti itu, tapi spending untuk realita yang pahit gue sebutnya. Jadi mereka karena hidupnya mungkin, mereka ngerasa mental health, tertekan. Nah itu, pedulinya lingkungan, mental health, isu-isu sosial, politik, itu nggak ngasih lu makan Bos. Lu
sadar gitu, ketika lu fokus ke hal-hal yang nggak penting itu lu dan keluarga lu yang nggak makan, cari duit dulu. Jangan lu kayak coping mechanism gitu loh, "Oh gue pengen belanja baju, ah gue belanjain deh ini self reward, self." Nggak perlu begitu ya, investasi dulu, sabar dulu, kerja dulu, telentai dulu, belajar telentai. Nah ini gue ngobrol ke orang-orang ya yang mungkin pernah punya restoran atau punya bisnis yang offline, ini kebiasaan karyawan lu pasti. Suka mesen barang ya, ke tempat outlet lu. Jadi kalau yang punya restoran di mall nih pasti paham nih. Mereka bingung kok tiba-tiba ada paket-paketan, itu karyawan yang pesen tuh yang gaji UMR. Tapi kalau lu tanya karyawan lu yang pesen itu kenapa? Mereka akan tanya, "Oh ini karena teman saya beli ini." Mereka bisa saking FOMO-nya mereka pesen ya barang-barang paket mereka itu ke tempat kerjaan mereka. Itu lu pikir nggak tuh karyawan-karyawan bodoh ini? Paham nggak kalian? Itu sering sekali terjadi ya di semua restoran yang ada di Indonesia. Sekalian tanya deh yang punya restoran di mall tuh, sering pasti ada paket dari karyawannya itu, orang kitchen-nya lah siapa, pesen. Kayak ngapain sih lu pesen ke tempat kerja gitu loh. Dan ini pastinya Gen Z nih biasanya. Mereka cuma lihat kayak dino kuning lucu beli. Mereka lihat apa lagi beli, gantungan kunci beli, kayak aneh banget gitu. Jadi itu coping mekanisme makanya, aduh hidup gua susah ini lucu terus gua beli gitu. Kayak apa itu? Fungsinya apa? Gen Z itu juga adalah generasi passion gua sebutnya. Nggak passion ini nggak mau, nggak passion ini nggak mau. Ya lu kalau kasih tahu gua ya, lu bayar gua misalnya 100 miliar terus ada tai di sini nih berserakan di kantor gua di atas meja, terus gua harus lapin setiap hari tapi lu bayar gua 100 M, itu gua lap tainya. Gua nggak punya passion, gua cuman maunya duit. Apakah gua passion lakukan apa yang gua lakukan? Nggak juga. Ya, apakah gua passion ngeliat market? Nggak juga. Apakah gua passion ekspansi? Nggak juga. It's all about money. Lu kasih gua 100 M, ngepelin tai di depan lu, ambil makan beling sedikit, gua makan belingnya sambil gua pel tainya. Jadi lu jangan kayak dikit-dikit kayak mikir, "Oh ini passion-ku bukan ini nih. Passion-ku tuh kayaknya bukan ini." Ah, tai lah. Cari duit dulu ya, nanti lu jadinya kalau nggak makan tai beneran. Mereka juga generasi paling bullshit, omon-omon gue sebut, generasi omon-omon. Jadi wah paling ngerasa jagoan tuh kalau tongkrongan, "Oh gue mau bikin bisnis ini, ide bisnis gue coffee shop-nya keren nih." Tapi itu cuma berhenti situ, mereka takut gagal soalnya. Jadi nggak ada yang dimulai, nggak ada yang dikerjain, nggak ada yang pernah diapa-apain. Cuman berhenti di obrolan coffee shop bisnisnya, selesai, ya, sampah. Nah solusinya apa? Solusinya adalah ya lu ulang video ini 10 kali ya dari yang part mentalitas tadi lu ulang semua atau yang gue bahas, lu jangan lakuin, hidup lu pasti berubah gue jamin. Lu jangan lakuin semua yang gue sebut tadi, sok pintar, nontonin orang bodoh, itu lu ulang lagi yang semua gue ngomong tadi. 10 kali lu ulang ini video di part tadi, hidup lu pasti berubah. Fokus create value di masyarakat ya, jangan punya mentalitas kayak yang gue sebut-sebutin tadi barusan, jangan ada itu dibuang semua ke laut. Jadi setiap kali lu kayak lu karyawan nih Gen Z nih terus kayak aduh ini lah bubunya keren langsung pukul kepala lu bilang, Timothy bilang jangan. Tiap kali lu mau ngapain gitu kayak oh ini sesuai passion-nya kayaknya enggak, pukul kepala lu sendiri. Gue bilang jangan gitu, ya. Jadi tonton ulang ya, pahamin, resapin, dan semoga hidup lu berubah.